Puji nama Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita baik. Makanya kita percaya sama Tuhan. Karena tidak ada sebaik Dia. Amin. Kalau saudara dan saya datang kepada Dia sungguh-sungguh, saudara akan merasakan kebaikan Tuhan. Kalau Sabtu kemarin saya sudah khotbah, orang-orang pilihan Tuhan itu harus bahagia. Walaupun ada masalah. Betul? Amin. Akan beda karena orang benar itu kuat, kata kemarin. Saya dan saudara adalah orang benar, amin. Kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Semua diberkati, tapi malam hari ini saudara dikasihi Tuhan. Saya akan ingin khotbahkan janji tentang pembaharuan Israel. Karena saya berkata Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang menghidupkan saya dan saudara. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Makanya saya dan saudara ingin jadi orang bahagia. Bahagia. Karena kita punya Tuhan yang baik. Dan karena Tuhan yang baik, apapun yang Tuhan katakan dengarkan dan percaya. Dengarkan dan percaya. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Tentang janji pembaharuan Israel. Kita adalah Israel dalam Tuhan. Orang percaya, orang pilihan Tuhan. Jangan kita tidak sadar malam ini. Sehingga kita nganggap Tuhan itu biasa saja. Tidak penting. Tapi biarlah saya dan saudara. Dia Yesus yang terpenting dalam hidup kita. Dia yang terutama dalam hidup kita, amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya kepingin saudara setiap kita bahagia. Karena kita punya Tuhan loh. Kan kemarin ngomongnya bahagia. Men, bahagia karena Tuhan. Jangan sedih karena masalah. Percaya kepada Tuhan. Hidup dengan percaya. Men, semuanya bersuka cita. Saya juga beruntung punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, bukan yang enak-enak loh. Banyak yang kelihatannya gak enak. Masalah demi masalah. Tapi saya bahagia saudara. Karena saya punya Tuhan. Amin. Tuhan yang baik. Yang bertanggung jawab bagi setiap kita. Kitanya aja yang khawatir. Tuhan berkata jangan bimbang. Jangan khawatir. Tapi kita tetap khawatir. Karena apa saudara? Karena kurang percaya. Men, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Makanya Tuhan mengajar setiap kita. Dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa merubah hidup saya dan saudara jadi baik. Jadi benar di mata Tuhan. Kalau nurut. Makanya saya mau akan sampaikan firman Tuhan. Janji tentang pembaharuan Israel. Kita dulu orang berdosa saudara. Dulu kita orang yang tidak layak sama Tuhan. Tidak layak. Makanya jangan ada yang menyombongkan seorang pun sampai kapanpun. Kita orang yang berdosa. Tapi Tuhan memandang kita. Bahkan Tuhan mengangkat setiap kita jadi anak Tuhan. Kenali saudara. Jangan memperdalam cuma masalah.
Masalah itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serumit apapun persoalanmu, Tuhan sanggup. Tapi renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik dan percayalah. Apalagi yang Tuhan mau sampaikan ini tentang pembaharuan Israel. Dibaharui. Ayo kita tahu tujuan Tuhan itu apa buat kita. Walaupun kita ini orang berdosa, tidak layak awalnya. Tidak layak. Tapi sama Tuhan dilayakkan. Saya dulu juga hidup itu apa saudara? Tidak bisa apa-apa. Hidup kayak apa? Tidak bisa apa-apa. Tapi rencana Tuhan sampai saya kagum sama Tuhan. Tuhan bawa saya. Dipilih sama Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Dan saya melihat perjalanan ini. Saya cuma bilang Tuhan itu baik. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalahnya menakutkan tuh, saudara. Tapi dengar baik-baik. Waktu saya berserah sama Tuhan, waktu saya percaya sama Tuhan, Tuhan buat sesuatu. Amin. Jadi bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi ngalami. Tuhan itu baik, bukan karena tidak ada masalah hidup saya dan saudara. Tuhan itu baik bukan karena tidak ada ujian. Hidup saya dan saudara bukan karena tidak ada ujian. Enggak. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan karena kita percaya. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tuhan perlihatkan. Amin. Tuhan berkata kalau kamu tidak sakit, kamu bisa tahu kesembuhan dari Tuhan. Kamu harus ngalami sakit dulu. Sehingga engkau ngalami mujizat dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan engkau penyakit apapun. Bahkan yang mati dibangkitkan. Firman Tuhan mengatakannya. Saudara, ini keajaiban Tuhan. Kadang kita kurang, apa biasa Tuhan masa bisa begini. Orang bimbang gak dapat apa-apa. Kemarin saya ngomong begitu. Firman Tuhan berkata orang bimbang gak dapat apa-apa. Jangan karena bimbang kita tidak dapat apa-apa. Tapi hari ini kita percaya. Kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Ini firman saudara. Firman yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan ada di hati kita. Amin. Ada di hati kita. Jangan cuma dengar di sini. Dengar di sini. Amin. Percaya di sini. Dia bicara dalam hidup kita. Bagi setiap saya dan saudara. Dia bicara di hati saudara. Kalau saudara dan saya takut Tuhan, hikmat Tuhan beri. Keren, tidak akan khawatir ini. Teguh sama Tuhan. Karena hati dan jiwanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo saudara. Jadi orang, setiap kita yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini, sampai selamanya. Kita dikasih Tuhan. Taat sama Tuhan. Percaya. Jangan tidak percaya. Jangan hanya ngomong, aku percaya. Tapi kalau ada persoalan takut. Kalau ada masalah takut. Saudara. Tuhan berkata gini, waktu kamu takut, kamu percaya sama Tuhan. Waktu kamu percaya sama Tuhan, kamu tidak akan takut. Apa yang bisa manusia lakukan sama kamu? Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Semua diberkati Tuhan. Ayo percaya. Jangan sampai kita ragu.
Kalau sudah ragu nanti jadi kita khawatir. Men. Waktu kita percaya, kita ngerti. Satu, hati sama jiwa jadi satu. Men, tubuh ikut. Karena manusia hidup, sekali lagi saya katakan, ada 3 bagian kan yang saya khotbahkan kemarin. Ayo hari-hari ini kita jadi orang percaya. Jangan orang yang tidak percaya, saudara. Sehingga waktu kita mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita mantep. Kita ngerti sama Tuhan. Bukan yang sekedar baca, tapi mengerti. Kita akan baca Yeskiel 11 ayat 19 sampai 21. 19 dulu. Yeskiel 11 ayat 19. Saya akan baca sebagai saudara. Dengar baik-baik. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini siapa yang ngomong? Ini firman yang ngomong. Saudara dan saya percaya. Sekali lagi saya baca. Aku, kata Tuhan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Apa enggak baik Tuhan? Tuhan sudah memberikan sama kita. Tapi kadang-kadang kita enggak tahu. Karena kita kadang enggak nurut, saudara. Karena kita enggak percaya. Tuhan kasih taat. Kasih roh yang taat. Sehingga kalau kita punya hati yang taat, dengar firman Tuhan, percaya, taat. Taat itu melakukan, saudara. Kalau kita melakukan perkataan-perkataan Tuhan, itu orang benar. Men, orang benar dikasihi Tuhan. Orang benar itu kuat, kata kemarin. Kuat. Sekalipun menghadapi yang kemarin saksi, contohnya Maria. Men, saudara dikasih Tuhan, dengar. Dan Ayub. Saudara dengar lagi, baca lagi. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang beragama, beribadah. Tapi ada masalah, ngomel. Tuhan, aku sudah beribadah, doa. Aku sudah percaya, kok masalah terus. Kadang-kadang mulai capek. Kadang enggak percaya, diteruskan pelan-pelan. Bes Tuhan, aku ninggalkan Tuhan. Aku enggak percaya sama Tuhan. Hari-hari ini saudara, katanya Tuhan, dalam ibadah kita, pengenalan kita sama Tuhan, makin hari makin dekat, melekat. Saya pernah khotbah juga itu. Melekat kepada Tuhan. Mana bisa melekat kalau enggak percaya? Karena kita percaya sama Tuhan, kita melekat. Kita ngerti rencananya Tuhan, walaupun ada persoalan. Amin. Apalagi baru kita baca, aku akan memberikan mereka hati yang lain.
hati yang benar. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Paham saudara? Firman ini? Tuhan kasih hati yang taat. Tapi kita seringkali tidak mau nurut. Ini loh. Ayat ini luar biasa saudara. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Menjauhkan mereka dari hati yang keras. Makanya diubah sama Tuhan. Dulu kita siapa saudara? Dengan Tuhan menjauhkan kita hati yang keras. Memberikan hati yang taat. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa kenal sama Tuhan. Kita bisa bergaul sama Tuhan. Kita bisa ngerti sama Tuhan. Amin. Gak ada alasan saudara. Mau Tuhan, kok banyak masalah? Kok begini Tuhan? Kok begini hidup saya Tuhan? Jangan mengeluh. Tuhan gak pernah kasih yang buruk sama kita. Khotbah kemarin saya memberi contoh kepada saudara. Orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dipilih sama Tuhan. Ngalami masalah. Tapi mereka kuat. Amin. Amin. Hari ini kita sadar. Hari ini kita sadar. Tuhan sendiri yang janji sama kita. Dulu engkau buruk hatinya. Hatinya buruk, aku ubah. Kasih hati yang lain. Ini loh firman Tuhan. Makanya baca, percaya firman ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batin mereka. Roh siapa saudara? Roh Allah yang hidup. Saya bangga baca ini, saya suka. Saya bilang Tuhan itu baik. Kadang orang bilang, aku sudah begini, aku sudah doa, aku sudah melayani, tapi kok begini sih, kok masalah terus, aku pengen gini, aku mau jauh dari Tuhan, aku gak percaya. Belum lagi sakit hati. Amin. Tapi malam hari ini saudara, saudara dan saya tahu firman-Nya ya dan amin. Makanya ada orang seperti Maria. Ada orang seperti Maria. Dia manusia biasa, tapi dipilih sama Tuhan. Dia bukan ngalami yang indah-indah, tapi dia mengeluarkan pujian Maria. Wow. Saudara dan saya tahu ceritanya Maria. Dari mulai dipilih Tuhan, dikejar-kejar, mau ditinggal Yusuf, tapi Tuhan beritahu Yusuf, bayi yang dikandung itu Roh Kudus. Kamu balik sama Maria. Yusuf saja mau ninggalkan, tapi Maria berserah. Maria percaya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Wow. Maria sama seperti kita, saudara. Maria taat, bukan berontak. Maria taat.
seperti firman ini. Aku memberikan hati yang taat, roh yang taat. Baca lagi saudara. Saya berbahagia punya Allah yang luar biasa. Sekalipun tidak kelihatan, tapi ada di hati kita dan merasakan saudara. Ngerasakan kita ini. Kecuali tidak ngerasakan kalau Tuhan tidak ada di hati kita. Selama Tuhan ada di hati kita, kita merasakan yang namanya sukacita. Di tengah-tengah persoalan, aku tetap bersukacita. Di tengah-tengah persoalan, aku tetap percaya. Di tengah-tengah persoalan, aku tetap taat. Jadi orang yang taat sama Tuhan. Wow. Amen. Menjadi orang yang pelaku firman. Makanya kadang-kadang Tuhan tegur. Kan Tuhan bilang kita harus bersukacita. Kalau kita sedih Tuhan bilang jangan sedih. Bersukacitalah. Tapi kadang kita gak mau. Gak ngerti, aku punya persoalan banyak. Masalahku akeh. Tuhan bilang, kamu mikirin apa? Kata Tuhan, kamu mikiri Tuhan. Tuhan mikiri masalahmu. Tapi apa yang terjadi? Kita mikir masalah. Bukan mikir Tuhan. Menyerahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Amin. Kemarin kita baca firman Tuhan. Jadi kita ngerti. Oh. Maria kayak gini. Ayub kayak gini. Ngerti karena kita baca. Masalahnya Ayub. Wow. Kok Tuhan ngomong sama iblis yang ngikuti? Padahal awalnya Tuhan bilang tidak ada orang sesaleh Ayub. Men, iblis yang ngomong, tidak pernah miskin, tidak pernah diambil sama Tuhan. Tuhan berkata, ayo lakukan. Sampai ceritanya itu bertubi-tubi. Hartanya habis, anaknya mati. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Kita punya masalah sedikit aja sudah ngomel. Kita punya masalah ini, lu Tuhan kok masalah lagi. Sedikit sekali orang yang kalau ada masalah itu bilang, syukur Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan. Aku mau mengerti tentang Tuhan. Aku akan jalani dan aku melihat. Aku percaya, aku melihat. Satu persatu masalah itu selesai. Karena ditolong sama Tuhan. Jadi tetap orang yang berbahagia sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, percaya enggak? Oh percaya Tuhan. Belum tentu. Orang percaya itu tidak susah. Amen. Orang percaya itu percaya. Apapun yang terjadi. Kadang dihujat loh. Dihujat sudah ngamuk loh. Kok begini ya? Kok begini? Tenang saudara. Amen. Tuhan akan membela. Tuhan akan menunjukkan. Tuhan proses hidup kita. Kalau saudara sekolah. Ujian kan? Saudara bayar uang sekolah itu mahal loh. Sudah bayar, masih ada ujian. Suruh belajar terus. Men, kalau
enggak belajar ujiannya jelek. Nilainya jelek. Meskipun bayarnya penuh. Waktu ujian saudara enggak gampang. Belajar sungguh-sungguh. Kita juga kenal Tuhan. Tuhan juga menguji kita. Untuk apa? Pandai. Tuhan menguji kita. Tiap hari kasih ada ujian. Selama hidup ujian terus. Men. Tua muda ujian terus. Yesus hidup. Dari kecil sampai dia mati. Ujian terus. Men. Kasih contoh sama kita. Kalau kita mungkin ada salah, ngaku. Ngaku Tuhan, aku salah, ampuni. Tuhan kadang ingatkan kita, kamu salah. Iya Tuhan, berbahagia orang yang ditegur Tuhan. Yang ditegur ngamuk, marah, gak suka. Tuhan bilang apa firman-Nya? Berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Begitu kan? Kenapa marah? Karena enggak ngerti. Enggak ngerti. Enggak ngerti karena apa? Karena sombong. Karena sombong. Padahal orang sombong ini paling takut saudara. Karena firman Tuhan berkata yang sombong, yang tinggi diri direndahkan. Men, kenapa enggak mau rendah hati? Hari-hari ini saya belajar sama Tuhan. Hari-hari ini saya doa sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kasih pengertian ini. Aku mau jadi orang yang rendah hati terus. Tuhan di sini, Tuhan bicara sama aku. Waktu Tuhan ngomong ngerti. Nurut sama Tuhan. Gak ada gunanya berontak. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Waktu Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur. Saya bahagia karena Tuhan berkata dalam firman, berbahagia yang ditegur Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang baik. Yang tiap hari mengingatkan kita. Bahkan Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari. Kita punya batas kesusahan sehari saudara. Aduh manusia mikirnya, aduh tahun depan, bulan depan, minggu depan. 5 bulan lagi. Dipikirin semua. Karena Tuhan bilang gini, kesusahan sehari cukup sehari. Itu batasmu. Gimana gak sedih saudara? Mau mikirnya segala macam, gimana gak capek saudara? Kenapa? Karena kita gak ngerti firman. Kesusahan sehari cukup sehari. Sehingga sehari itu kita datang sama Tuhan dan ngajak ngomong, bergaul dengan Tuhan. Perlunya dekat sama Tuhan. Biar ngerti tahu maunya Tuhan itu apa. Kalau hidup seperti ini beda saudara. Kita bukan semakin jauh dari Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin ditinggikan. Ditinggikan. Sementara Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain.
dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini firman-Nya. Firman-Nya memberikan setiap kita ini hati taat. Tapi pertanyaannya, sampai sekarang kita taat apa enggak? Meskipun firman Tuhan ingatkan, ayo sukacita. Aduh, sih ada masalah, ada bisa. Pikiran terus. Gimana saudara? Pusing terus. Hidup ini terus, mikir terus. Dan penyakit yang paling banyak, orang akan sakit kalau sedih. Lambat atau cepat pasti rusak kalau dengan sedih. Men, kalau sukacita nggak ada saudara. Kalau hati susah, pikiran stres. Soalnya biasanya mikir sendiri, bukan hikmat Tuhan, pengertian Tuhan. Amin. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, Tuhan taruh dalam hidupku roh takut Tuhan. Namanya hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Engkau akan dapat hikmat yang tidak biasa orang lakukan. Karena Tuhan kasih hikmat. Bisa. Men, tidak ada yang sulit. Kita yang tidak tahu, jadi tahu karena Tuhan yang memberitahu. Makanya hari-hari ini tidak ada masalah, jangan bingung, ini apa ya, ini apa ya, ini apa. Dengar, berdoa. Apapun persoalan saudara, kecil besar. Berdoa sama Tuhan. Membuka hati buat Tuhan bicara. Jangan dengarkan suara iblis, itu nipu. Iblis itu cuma penipu. Saya kasih tahu sama saudara. Ngapain dengar iblis? Oh ini gini-gini, mungkin nanti, oh iya ya, mungkin gini. Dengar baik-baik. Hanya Yesus yang sayang sama kita. Sudah tahu kan saudara, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Suka nyuri. Nyuri apa? Yang Tuhan kasih sama kita. Makanya kita maaf ya, jangan bodoh, pandai. Masalahnya Tuhan bilang bodoh terus. Kan ada firman Tuhan, jangan jadi orang yang bodoh, yang pandai. Sudah bodoh, sombong lagi. Banyak itu. Beragama lagi, ngomong Kristen, anak Tuhan. Enggak bisa saudara. Enggak bisa. Tuhan bisa bilang, aku udah kenal sama kamu. Mau buat kejahatan. Loh, aku sudah pelayanan Tuhan, aku udah kenal kamu. Sekalipun kau bernubuat mengusir setan demi namamu, aku gak kenal sama kamu. Itu peringatan buat kita semua. Men, jangan asal pelayanan saudara. Jangan asal percaya Tuhan. Kita pelaku firman. Yang ngerti sama Tuhan. Yang taat sama Tuhan. Yang merendahkan hati sama Tuhan. Sungguh sampai kapanpun. Tuhan aja taat sampai akhir. Kristus aja kasih contoh taat sampai akhir. Orang-orang pilihan yang mengasihi Tuhan, yang dipuji sama Tuhan, benar dia kuat. Kita lihat cerita Ayub aja. Aduh, enggak kuat Tuhan, jangan sama aku. Enggak mau Ayub ini.
Aku gak mau kayak Maria. Boleh kasih karunia tapi kayak gitu hidupnya. Tapi jelas-jelas firman berkata, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu Maria bisa keluarkan nyanyian pujian Maria yang saya bacakan kepada saudara kemarin. Dia manusia biasa loh. Tuhan disakiti, dihina, dimahkotai duri. Tuhan bilang ampuni mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Dan kita harus mencontoh dia, Yesus. Jangan cuma jadi orang Kristen saudara, tapi kalau pelakunya, tabiatnya, karakternya gak sama dengan Tuhan. Cuma Kristen doang, ke gereja. No. Belum lagi nyombongkan diri. Orang nyombongkan diri itu gampang, pemarah. Begini-gini, apa sih, aku begini, gak mau aku. Saudara dikasih Tuhan. Tapi orang yang mengerti Tuhan dia rendah hati. Dia tahu. Men. Dia tahu ini suara Tuhan. Meskipun disampaikan oleh siapapun. Ini suara Tuhan buat aku. Karena rendah hati. Tuhan bisa pakai siapa saja. Men. Tuhan bisa pakai siapa saja loh. Nyadarin kita ini loh. Hari ini kita boleh merenungkan saudara. Tadi ayat ini 19. Udah berkata Tuhan memberikan roh yang baru. Roh yang baru. Roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang terus bicara sama kita. Dia ada di dalam hati kita. Cuma kadang kita gak mau denger. Padahal Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita. Lalu kita ngerti ini pikiran segala macam. Iblis ada di sini. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, bukan iblis, hikmat. Engkau punya pengertian hikmat. Orang lain gak bisa mikir. Orang lain gak tahu jawabannya, bingung. Bisa tahu jawabannya. Karena hikmat. Gak cuma bingung, sedih, bingung, lakukan sendiri. Tapi orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang diubahkan sama Tuhan itu semakin rendah hati dan lembut. Men. Ayo hari-hari ini cek sama kita, gak usah lihat orang lain. Firman itu buat kita, buat saya dan saudara. Koreksi, jangan lihat oh itu orang itu, jangan. Ini loh, lihat dulu. Lihat hidup kita. Karena firman itu buat saya dan saudara. Men, ngerti? Iya betul Tuhan. Tuhan bilang kasih roh yang taat. Sudah dikasih saudara. Harusnya kita ini taat. Kalau enggak taat itu karena apa? Berontak. Kita berontak sama Tuhan. Amin. Ayo hari-hari ini saudara. Catat. Baca lagi, jangan hari ini aja. Baca lagi, aduh ayat ini luar biasa. Ini firman loh. Aku akan memberikan mereka hati yang lain.
dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Menjauhkan loh. Wow. Dan memberikan mereka hati yang taat. Jelas saudara? Tuhan ngasih. Kita sudah terima apa enggak? Makanya kita merendahkan hati kita supaya ngerti. Supaya gak maunya kita. Gak pikirannya kita. Saya tuh bersyukur. Gak cuma khotbah. Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Saya dapat berkat. Karena bukan saya yang ngomong. Tuhan yang bicara hari ini. Buat saya dan saudara. Baru saja baca firman-Nya berkali-kali. Ini firman Tuhan, ini omongannya Tuhan, ini perkataannya Tuhan. Kita yang dengarkan melakukan dan percaya. Jangan, ya Tuhan, tapi gini loh, gini. Loh ini bukan taat saudara. Ini bukan percaya. Bukan percaya. Kalau dengar, iya Tuhan tapi aku gini, aku banyak masalah, aku gini. Ini bukan taat. Bukan percaya ini, bukan. Bingung. Banyak orang bingung. Banyak orang tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu bimbang, kamu tidak dapat apa-apa. Sekalipun kamu Kristen, anak Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa. Karena yang pelaku firman, itu yang daripada Tuhan. Dapat berkat, percaya sama Tuhan. Tidak percaya nggak dapat apa-apa. Hidupnya tetap terus. Bukan berubah. Yang harusnya hari-hari ini kita bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Buah apa? Bukan buah-buahan di dunia ini, bukan. Kasih. Tahu saudara kasih? Sukacita, saudara tahu sukacita? Anak Tuhan tapi sedih melulu, pengen ngamuk terus, sebel terus. Ini bener gak? Saya mau tanya sama saudara. Ayo kita tanya saudara. Belum berbuah. Tumbuh saja tidak berbuah, tebang loh. Tebang. Jangan kita tidak percaya, jangan kita tidak ngerti. Hidup di dunia cuma 70 sampai 80 tahun. Susah payah. Betul? Tambah tidak melakukan firman. Susah terus, sakit ini, sakit itu, stres. Jangan main-main loh. Kalau tidak berubah jadi orang percaya sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya. Percaya pada Tuhan itu pelaku firman. Makanya siapa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Nggak terus lihat masalah. Aduh takut Tuhan nangis. Aduh Tuhan aku gini. Lama-lama kok masalah lagi belum selesai. Waduh kok gini terus hidup nih kok masalah terus. Wes aku tak jauh dari Tuhan. Hei dengar baik-baik. Ini banyak yang terjadi hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang. Deborah ingatkan, yang terdahulu jadi terakhir. Duh, enggak masuk akal saudara. Sudah kenal Tuhan dahulu. Akhirnya
Gak kenal Tuhan, mundur. Yang terdahulu jadi terakhir, kata firman Tuhan, ingat ya. Yang terakhir jadi terdahulu, bisa. Men, jangan main-main loh hari ini. Saudara dan saya harus mendengar jelas. Roh Kudus di sini terangkan lagi, di sini terangkan lagi. Sehingga saudara, tidak ada seorang pun kalau dengar firman Tuhan, aduh Tuhan tak tidur. Aduh dengar baik-baik. Saya cuma ingatkan, tidak ada. Orang yang kenal Tuhan tidak ada yang tidur. Saudara akan memperhatikan dan mendengar. Sehingga saudara mengerti. Men, yang percaya. Siapa di sini yang percaya? Yakinlah percaya kita. Makanya setiap hari kita ini koreksi diri, saudara. Apa yang dikoreksi? Kita sama firman. Benar enggak ya? Pada waktu saudara beribadah, saudara dengar baik-baik. Karena Tuhan yang bicara sama kita. Bukan saya. Men. Bahkan saya setelah khotbah, saya dengarkan khotbah itu. Saya dengarkan sendiri khotbah. Thank you ya Tuhan. Karena bukan aku sebetulnya ngomong. Saya enggak tahu saudara. Tapi Tuhan kasih sesuatu. Untuk sampaikan buat saya dan saudara. Enggak ada yang bilang gini, Tuhan ini aku sing khotbah. Aku gini. Enggak ada. Tuhan thank you ya. Karakter saya dulu bukan gini saudara. Kan saya sudah pernah saksi kan. Pemalu, pendiam, gak bisa ngomong. Itu karakter saya dulu. Tapi satu waktu Tuhan panggil saya bukan dari keturunan keluarga pelayan Tuhan. Bukan. Itu keajaiban buat saya. Dan bukan masalahnya, waduh dapat begini enggak. Selama saya melayani, ada persoalan. Tapi di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Sampai hari ini saya terus mengucap syukur dan percaya sama Tuhan. Tuhan itu yang terbaik dalam hidupku. Saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat saya. Dan buat saudara. Makanya buka hatimu. Percaya sama Tuhan. Tuhan itu apa yang kita kenal? Kasih. Kalau saudara kepengen tahu siapa Tuhan? Tuhan itu kasih. Jangan tawar hari-hari ini. Karena firman juga berkata kamu jadi tawar. Kena persoalan. Pentingkan persoalan. Masalah hidupmu. Jadi bingung, jadi khawatir, jadi bingung. Kena masalah terus. Aduh ya apa Tuhan? Aduh ya. Dengar saudara. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa loh. Kita ini punya Tuhan yang sangat baik. Dia yang punya kita.
Jangan sampai Tuhan tinggalkan kita. Karena kebodohan kita. Firman Tuhan menulis karena kebodohanmu Tuhan bisa ninggalkan. Kalau engkau pandai enggak? Kalau engkau pandai, engkau ngerti. Tuhan itu ajaib. Men, tadi ayat 19 sudah paham saudara? Ayo kita baca. Ayat 20-nya apa? Ayat 20 berkata, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Wow. Tuhan bilang nurut, juga bukan berontak. Firman Tuhan berkata supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Ikut apa firman yang kita baca setiap ibadah, kita baca setiap hari. Biar setiap hari jangan cuma baca, itu bukan pelajaran. Itu suara Tuhan. Baca, renungkan, dan setelah renungkan, lakukan karena engkau percaya. Tuhan akan ingatkan terus di pikiran kita, di hati kita. Sehingga waktu ada persoalan apapun kita ingat sama firman itu. Tuhan mengingatkan, Tuhan kasih hati yang taat. Nggak bingung saudara, nggak bingung. Kata firman Tuhan supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Apa sih peraturan Tuhan dan ketetapan Tuhan? Firman. Firman ini. Peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan itu firman. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku jadi Allah mereka. Wow. Ada satu hubungan. Umat dan Allah. Saya dan saudara bisa dengar suaranya. Jelas. Ngerti. Bukan cuma Maria, bukan cuma Ayub, bukan. Itu contoh cuma 2. Tapi ada juga yang gak taat. Tapi saya dan saudara mengerti. Orang pilihan Tuhan beda di mata Tuhan. Amin. 19:20 ngerti ya saudara? Kalau ngerti malam ini kita lakukan. Kalau ngerti, renungkan terus ayat ini sambil ngafalin. Sambil ngerti, oh Tuhan aku harus gini, aku harus gini. Bukan lupa, mari gitu lupa. Pulang dari tempat ini lupa, tadi khotbahnya apa? Ditanya, nggak tahu tadi ya, khotbah apa ya, bingung. Loh. Saudara belum besok loh, belum lusa loh. Sekarang aja lupa. Ya apa melakukan saudara? Ya apa mau melakukannya, mau gak inget? Saya yakin saudara waktu firman sungguh-sungguh gak ada yang tidur. Tapi berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan seperti Maria. Bukan Marta. Maria dengar suara Tuhan. Sampai dia dimarahi sama Marta. Dia gak dengar, gak jawab. Siapa yang jawab? Tuhan.
Beda saudara. Saya hari-hari ini belajar. Tidak cuma jadi hamba Tuhan. Enggak. Saya hari-hari ini belajar tidak cuma jadi pengkhotbah. Karena saya baca lagi sisi lain. Pengkhotbah itu. Tidak semuanya benar di mata Tuhan. Saya kalau cuma asal khotbah hebat-hebatan. Oh itu gini-gini. Enggak. Tuhan yang dimuliakan. Ajaran Tuhan yang benar dan kita melakukan sama-sama. Karena saya bukan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya pelaku firman. Saya dan saudara sama. Men. Semua diberkati Tuhan. Kita semua tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Apalagi hari-hari ini, tahun ini saudara, kita mau sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ayo kita jadi orang benar. Benar di mata Tuhan, bukan kata manusia. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati setiap hari. Dia maha tahu. Dia tahu loh. Men, kita bohong Tuhan tahu. Kita tahu tapi ngomongnya enggak tahu, Tuhan tahu. Men, dia maha tahu. Sampai hari ini dia maha tahu, selama-lamanya dia maha tahu dan dia maha benar. Saya kagum sama Tuhan. Jadi tidak sulit hidup dengarkan Tuhan tuh. Saya sampai hari ini melayani Tuhan bukan sulapan. Karena Tuhan. Melayani tidak usah ego-egoan. Taat sama Tuhan. Ngikuti kehendak Tuhan. Men. Mengasihi sesama. Ada orang yang tidak suka berbuat tidak benar. Wes dia ampuni, doakan. Seandainya saya tidak bisa mengampuni, saya tidak kuat loh jadi hamba Tuhan. Karena persoalan yang saya hadapi, yang saya cerita kepada saudara. Tidak kuat. Tiap hari bingung hidup kebencian. Ya apa Tuhan, orang ini kok gini, orang ini gini. Dengar. Dengar baik-baik hari ini. Tuhan bilang ampuni. Kalau kamu difitnah, diem. Men. Semua diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata. Ayo saudara, ampuni kata Tuhan. Orang yang bersalah sama kamu ampuni. Jangan kita menghakimi, jangan. Ikuti Tuhan. Kita akan ngerti sama Tuhan. Tuhan akan memberi roh sama kita. Roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan nerangkan sama kita. Dia akan bantu kita. Dengarkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Oh enggak pernah. Padahal firman Tuhan berkata, aku memberikan roh yang baru. Apa itu Roh Kudus saudara? Rohnya Tuhan itu. Roh kebenaran itu yang mengajar kita. Yang dedek kita, yang ingatkan kita. Bisa-bisanya apa enggak didengar ini karena lembut hatinya. Kalau Roh Kudus ngomong tuh lembut. Lembut. Roh Kudus itu lembut.
keras, yang enggak mendengar. Kita sendiri, mau begini, pikiran kita mau begini. Masa bisa dengar Roh Kudus di sini? Didikan Tuhan itu luar biasa loh. Bukan selalu menurut manusia itu enak dididik Tuhan, enggak. Enggak ada ujian itu enak. Kalau ujian itu harus belajar. Amin. Di sini cuma minta enak terus. Tuhan kok udah gini sih. Terus protes sama Tuhan. Mohon kok udah gini. Nah, Tuhan bilang gitu, kamu itu gak ngerti kamu tuh siapa. Kamu seenaknya sendiri. Mau apa? Enggak, Tuhan bilang. Makanya Tuhan bilang orang bimbang gak dapet apa-apa. Gak dapet apa-apa. Meskipun beribadah tapi bimbang gak dapet apa-apa. Tahu ya gak dapet apa-apa. Sampai ngomong gini, aduh aku sudah beribadah tapi tetap begini masalahku. Tetap gini hidupku. Aduh gimana. Lama-lama mundur. Maaf ya, ini orang bodoh. Karena gak ngerti. Ini orang bodoh. Kalau pandai, kata firman Tuhan, engkau akan ngerti. Aku akan jalani apa yang Tuhan firmankan. Karena aku pandai. Men. 10 anak darah. 5 yang bodoh, masuk enggak? 5 yang pandai masuk enggak? Masuk surga. Dipilih Tuhan. Padahal 10 anak darah, saudara. Sama-sama bawa pelita semua. Kenal Tuhan. Tapi 5-nya bodoh. Jangan ada yang bodoh di tempat ini. Kita pandai di dalam Tuhan. Ngerti. Pandai karena dengar suara Tuhan. Pandai karena berhikmat. Saya dan saudara. Kita manusia yang diajari Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sekarang ayat yang terakhir 21. Ini yang berbeda. Saudara baca. Mengenai mereka yang hatinya terpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan. Dan pada perbuatan-perbuatan yang keji. Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikian firman Allah. Sudah ngerti? 19 dan 22 ayat ini. Tuhan bicara. Aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka jadi umatku dan aku jadi Allah mereka. Wow. Tapi satu ayat yang terakhir. Ayat 21-nya mengenai mereka. Tuhan enggak lepas loh. Satu ayat ini. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya. Ayo. Dewa-dewa yang mana? Uang. Apa yang bisa dia sombongkan dengan uang, saudara? Saya pernah mendengar dan mendoakan orang yang kaya sakit, dokter bilang gak bisa, akhirnya mati. Kira-kira gimana?
banyak uang Tuhan. Kan banyak uang. Dokter mana aja ayo. Sembuhkan. Kalau Tuhan bilang, no. Mati dan hidup di tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter. Sekalipun kau banyak uang, uang tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi kalau kau punya Tuhan, Tuhan berarti luar biasa bagi hidup kita. Men, sampai orang ada yang sakit parah, lo kok bisa sembuh? Tuh dokternya bilang, wow, Tuhan ini luar biasa. Men, Tuhan itu luar biasa saudara. Tidak ada tandingannya dia. Percaya, jangan bimbang. Jangan tidak percaya, percaya. Men, berhala apa yang ada dari hidup kita? Tuhan, aku kepengen begitu. Nah, selama ini mengenai mereka yang hatinya terpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan. Dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, saudara tahu. Perbuatan yang keji. Bukan perbuatan yang benar dan baik. Men. Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Allah. Dewa-dewa yang apa dalam hidup kita? Dewa apa dalam hidup kita? Pikiran apa selain Tuhan dalam hidup kita? Satu, bisa uang. Tuhan berkata jangan mengabdi kepada dua tuan. Tanpa sadar, enggak sama dua, tapi sama uang. Bukan sama Tuhan. Saya cuma bilang saudara, dengar berita-berita yang hari-hari ini terjadi. Saudara gak tahu loh kita hari esok. Amin. Ada banyak kejadian di dunia ini yang aneh, gak masuk akal. Makanya kita ambil keputusan, ngertilah tentang Tuhan, berhikmatlah. Datang sama Tuhan, berdoa. Gak perlu waktu yang banyak, duduk di mana saja. Di mobil sambil setir juga bisa ngomong sama Tuhan. Di tempat tidur sambil tiduran bisa. Di kamar mandi juga bisa. Men, di mana saja Tuhan ada, karena Tuhan di hati kita. Dengarkan dia bicara. Ya apa caranya? Rendahkan hati, jangan tinggikan diri. Kau tinggikan diri kamu, suaramu itu loh, pikiranmu. Aku mau gini, aku. Mana bisa dengar suara Tuhan? Tapi kalau engkau rendah hati, engkau akan mendengar jelas-jelas suara Tuhan yang lembut. Yang ngingetin kita. Dan setelah engkau mendengar suara Tuhan, kau bahagia. Saya sendiri ngalami saudara. Kalau saya tidak dengar suara Tuhan, tidak ngerti. Saya banyak mengalami dengan Tuhan, aduh. Dengar suara Tuhan itu, didikan Tuhan, bahagia. Otomatis itu saudara. Sampai kadang nangis. Tuhan, thank you ya, Tuhan tuh baik loh. Jangan cuma beribadah saudara. Jangan cuma beragama. Yang menentukan kelakuan kita dan percaya kita. Tuhan lihat itu. Apa yang dialami Saul?
Tuhan yang pilih jadi raja. Tuhan yang pilih. Dan Tuhan kasih perintah. Begini yang kamu bunuh. Tapi dia enggak lakukan. Tuhan tanya. Dia jawab yang lain. Apa yang terjadi? Ini enggak taat. Daud melakukan salah. Dan saya tahu toh Daud. Bukan enggak salah loh saudara. Tapi Daud minta ampun, sadar. Tuhan ampuni. Tuhan pilih dia. Tuhan pilih. Daud yang masih muda. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kata Tuhan, kalau Tuhan pakai yang muda bernubuat. Yang tua mendapat mimpi. Karunia Tuhan pakai. Mari saudara hari-hari ini. Apapun yang saudara dapat itu dari Tuhan, jangan sombong. Apapun. Hari-hari ini, apapun yang kita terima, mungkin kita dulu tidak diberkati, sekarang diberkati. Jangan sombong. Dulu tidak bisa apa-apa, sekarang melayani begini. Jangan sombong. Karena sombong kejatuhanmu. Orang sombong itu kejatuhannya. Karena firman berkata yang meninggikan, direndahkan. Firman ini iya dan amin loh. Makanya saya berkata, Tuhan, ajar aku tuh merembutkan hati. Apa yang tidak baik dalam diriku, ubah Tuhan. Ubah, Engkau yang memiliki aku. Saya ngalami bersama dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan itu gak takut loh. Kalau saudara ngerasa takut, itu gak percaya. Udahlah. Kalau masih ada, aduh Tuhan takut. Saya pernah ngerasakan begitu. Tapi saat saya datang sama Tuhan, hari-hari ini beda saudara. Hidup untuk Kristus. Kalaupun mati adalah keuntungan. Ketemu sama Yesus. Kan itu firman. Men. Percaya sama Tuhan. Tuhan tuh bilang hidup matimu di tanganku. Kalau kamu hidup benar panjang umur. Juga, bukan kau pendekkan masa mudamu. Diliputi rasa malu. Kalau anak muda ya nak benar. Makanya saya bilang sama setiap saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Karena yang punya saya dan saudara itu Tuhan. Saya sekalipun hamba Tuhan, bukan siapa-siapa. Saya dan saudara sama-sama merendahkan hati. Satu anugerah saja saya dipakai Tuhan. Dulu saya enggak. Sifat saya sudah cerita. Sifat saya pendiam, pemalu, takut gak bisa ngomong. Bahkan waktu sekolah, SD, SMP, hanya di kelas. Gak keluar, istirahat gak keluar. Saya malu. Saya merasa, siapa diri saya? Tapi sejak saya dipanggil Tuhan, Tuhan ubah hidup ini.
Saya cuma bilang gini, Tuhan, ajaib Engkau ini. Saya bisa ngomong di puluhan jemaat. Saya bisa ngomong. Biasanya saya berapa waktu yang lalu melayani dari awal sampai akhir. Pujian sampai firman. Iya kan? Saya semua yang ambil. Tiap ibadah. Men, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku hanya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan layak dapat yang terbaik. Tuhan ada di hidup kita dan hidup saudara. Amen. Bersamalah Tuhan, siapapun punya masalah apapun, Tuhan bisa jawab, bisa sediakan, bisa tolong. Dia ajaib, saudara. Men, apa sih membuat kita ragu? Jangan ragu sama Tuhan. Apa saja Tuhan bisa buat. Dia pemilik hidup ini. Dia pemilik dunia ini. Tidak ada tandingannya dia. Makanya kalau percaya yang mantep gitu loh saudara. Begitu mantep, ikut segala rencananya. Firman-Nya ini loh, luar biasa. Tiap hari saya renungkan firman Tuhan. Tiap hari saudara dan saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Sesibuk apapun saudara, jangan tinggalkan firman. Karena pekerjaanmu hanya sementara kamu di dunia. Tapi firman ini selamanya. Men. Engkau akan kuat. Engkau akan teguh. Engkau akan pandai di dalam Tuhan. Jangan cuma beribadah biasa hari-hari ini. Soalnya Tuhan bilang akhir yang menentukan. Biarpun awalmu kamu hamba Tuhan, kamu melayani Tuhan, belum tentu akhirnya. Tapi hari-hari ini setia sampai akhir. Engkau ditinggikan karena engkau rendah hati. Engkau ditinggikan sampai pengangkatan. Pengangkatan. Itu firman juga. Engkau diangkat sama Tuhan. Tuhan bilang pengangkatan loh. Itu bukan cuma firman, tapi ada waktunya. Engkau tahu hari-hari ini waktunya. Kehidupan manusia gak karu-karuan sekarang. Saya lihat berita-berita, aduh. Ini waktu-waktu yang harus saudara siap. Siap. Keadaan-keadaan. Saya dan saudara enggak tahu loh. Selama bisa beribadah, beribadahlah dengan baik. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu bisa ngasih tahu. Karena kita enggak tahu. Jadi jangan pura-pura kita tahu. Tapi tahu dari Tuhan. Amin. Ayo hari-hari ini jangan santai-santai. Jangan saudara merasa, aku sudah begini, aku mau begini, aku gini. Dengar saudara. Tanya sama Tuhan. Tuhan yang menilai kita. Dan saudara kan tahu. Hidup sama Tuhan itu bukan stres. Hidup sama Tuhan itu kuat.
Orang benar itu kuat. Hari-hari ini saya mau khotbahkan itu. Men, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha benar dan Dia bisa beritahu kepada saya dan saudara hari-hari ini. Kita jangan bingung, Tuhan mau menjadi pelayan Tuhan, jadi mau begini, aku mau begini nanti, aku mau sukses, aku mau. Jangan hanya itu, bilang Tuhan, siapkan aku dalam pengangkatanmu. Siapkan aku dalam pengangkatanmu. Hari-hari ini, itu sudah waktunya kita sadar. Sebab Tuhan mengingatkan saya. Ini lihatan dunia. Sodom dan Gomora. Saya baca hati Tuhan ini lagi nggak enak. Makanya saya bilang sama saudara, jangan cuma, aduh itu jalan-jalan sini, jalan. Dengar saudara, apapun yang terjadi, apapun yang mau saudara kerjakan, berdoa, tanya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, aku akan berdagang kok kota Anu setahun. Aku akan begini, aku akan begini. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang saudara? Mati. Tanya sama Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu. Tuhan pemilik hidup kita. Apa-apa tanya, jangan bingung sendiri. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Terbaik dalam hidup kita. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Pakai hikmat Tuhan. Pakai kepekaan dari Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Hidup dengan pengenalan akan Tuhan. Dengan suara Tuhan hari-hari ini. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Saya percaya malam ini. Ayat sudah dibaca semua. 3 ayat. Tuhan berkata mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa. Hatinya bukan pada Tuhan ya. Hatinya berpaut pada dewa-dewa. Macam-macam dewanya. Bisa uang, bisa harta, bisa kekayaan, bisa dunia ini, bisa siapa. Saudara dengar baik-baik. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan. Dan pada perbuatan-perbuatan yang keji. Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Menimpakan kepalamu sendiri. Men. Orang percaya firman. Bukan perkataan omongan saya, Kak. Perkataan firman karena Tuhan berbicara lewat ini. Firman Tuhan ini loh. Firman Tuhan ini. Semua diberkati? Perhatikan. Men. Berdoa hari-hari ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan tunda lagi. Tahun 2025 ini. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya percaya malam ini. Ayo kita tenang sama Tuhan. Hari-hari ini jangan jauh dari Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan yang benar. Saudara akan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita semua hidup menurut kehendak Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya malam hari ini. Biar kita boleh mendengar dan mengerti. Hidup benar di hadapan Tuhan. Taat dan
setia. Saudara ngomong taat dan setia, aku mau taat dan setia. Lebih lagi saudara. Bukan asal ngomong loh hari ini. Aku mau taat dan setia sama Tuhan. Sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Bahkan Tuhan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan hati yang taat. Ayo kita taat mulai ini. Mau taat ya saudara? Taat? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala.